Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bersama Mimin di channel kesayangan kita semua. Dan pastinya kali ini Mimin akan mengulas episode Tajwid Cinta pada hari ini yang makin seru dan menarik untuk ditonton pastinya. Tapi sebelum lanjut ke video selanjutnya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita seru dan menarik dari Tajwid Cinta. Di episode kali ini diawali dengan Pak Rizky yang ditelepon Pak Dadang yang menanyai kelanjutan rencana perceraian Syifa dan Dapri. Ia pun akan menghubungi Dapri. Sementara itu, Tante Nadia sangat merasa kesepian di villa yang ia tempati, dan ia pun mencari Alina yang sedari tadi tidak terlihat. Ternyata Alina sedang pergi bersama Syifa dan Dapri. Tante Nadia pun sangat kesal mengetahui Syifa ikut bersama Alina dan Dapri. Terlihat Tante Nadia menunggu Alina pulang. Tiba-tiba Pak Rahmat masuk dan mengajak Tante Nadia untuk ziarah ke makam almarhum Pak Usman. Namun Nadia marah karena ia sangat benci dengan Usman. Pak Rahmat pun pergi meninggalkan Tante Nadia. Alina pun tiba, Tante Nadia langsung menemuinya. Kemudian Syifa pamit ke kamar untuk beristirahat. Tante Nadia menanyai Alina yang baru pulang. Dengan muka yang jutek, Alina menjawab ia habis menemui pengacara yang membantu Syifa untuk mengurus harta warisannya. Tante Nadia pun bergumam di dalam hatinya, emang harta apa yang ditinggalkan Usman sampai Syifa menyewa pengacara. Alina dan Dapri pun meninggalkan Tante Nadia karena mereka akan pergi untuk ziarah dengan Pak Rahmat. Sebelum berangkat, Alina sempat menanyakan kepada Dapri apakah ia tahu tempat pemakaman Pak Usman, tetapi Dapri malah melamun. Ia pun mengenang saat dirinya mengantarkan mertuanya itu ke tempat peristirahatan terakhir. Dapri terkejut saat Alina mengagetkannya. Sementara itu Syifa yang sedang berada di kamar pun menangis. Ia mengingat saat tadi sedang berada di rumah pengacara itu. Ia tidak mau bercerai dengan Dapri. Ia pun memikirkan sikap Dapri yang seolah sama dengannya tidak mau bercerai darinya. Namun Syifa dikejutkan dengan kedatangan Pak Rahmat yang menemuinya dan mengajaknya untuk berziarah. Syifa pun akan bersiap dan pergi. Akhirnya mereka pergi. Namun sebelum ke pemakaman mereka singgah ke rumah Syifa. Sesampai di rumahnya, Pak Rahmat penasaran dengan sebuah ruangan. Saat dibuka ternyata itu tempat untuk almarhum Pak Usman menjahit. Syifa membuka mesin jahit yang sudah berdebu itu. Tangis Syifa pun pecah kala ia mulai teringat saat dirinya menjahit baju untuk pernikahannya, namun pernikahannya gagal. Alina pun datang langsung memeluk Syifa dan menenangkannya. Pak Rahmat pergi ke ruang tamu untuk melihat beberapa foto Syifa dengan Pak Usman. Tiba-tiba Pak Rahmat keluar karena seperti mendengar suara adiknya, yaitu Pak Usman. Ternyata ada sebuah pohon nangka. Pak Rahmat pun menangis sambil memeluk pohon itu. Ia pun mengenang kembali masa lalu saat ia dan Pak Usman kesusahan, sampai harus makan satu nasi bungkus berdua. Syifa pun datang dan menenangkan Pak Rahmat. Ia pun memeluknya sambil berkata, pasti ayah senang karena Pak Rahmat sudah berkunjung ke sini. Momen haru itu pun disaksikan oleh Dapri dan Alina. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya ke pemakaman. Sesampai di sana air mata Syifa pun pecah. Ia menangis. Ia sangat merindukan ayahnya itu. Hal yang sama dirasakan Pak Rahmat. Ia pun sedih karena tidak bisa berjumpa dengan adiknya yang telah lama ia tidak temui. Setelah selesai mereka akan kembali pulang. Pak Rahmat, Alina dan Syifa pergi ke mobil terlebih dahulu. Sedangkan Dapri mendapat telepon dari Pak Rizky yang menanyai
rencana perceraiannya itu. Sambil menahan air matanya, Dapri meminta waktu untuk memikirkannya. Alina yang penasaran kenapa Dapri lama sekali tidak menyusul mereka, ia pun menemui Dapri. Ternyata Alina melihat Dapri sedang menangis di depan makam Pak Usman. Dapri berkata bahwa ia belum bisa menjadi suami yang baik, tapi malah akan menceraikan Sipa tanpa sebab. Dapri terkejut saat melihat Alina di belakangnya. Ia pun takut Alina mendengar perkataannya itu. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Alina mengetahui semua perkataan Dapri? Kita saksikan ya di kelanjutan Tajwid Cinta. Episode kali ini banyak sekali adegan-adegan yang menguras emosi penonton ya, dan pastinya makin seru. Dan terus pantengin channel ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih.